Saudari dan saudara terkasih, mungkin bagi banyak orang atau beberapa dari kita yang tadi mendengarkan sabda Tuhan cukup terhentak dan kaget mungkin dengan kata-kata Yesus yang cukup keras. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Yesus itu bagaimana sih? Di satu sisi meminta kita untuk mengasihi orang tua, menghormati orang tua, mengasihi anak. Tapi sekarang, kenapa Yesus mengajarkan supaya tidak peduli pada orang tua ataupun keluarga? Apakah seperti itu? Mari kita lihat. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita coba lihat konteksnya supaya kita tidak mudah menyimpulkan sesuatu hanya dari satu atau dua ayat saja, karena itu bisa keliru. Pada konteks yang luas, terutama dalam Injil suci menurut Matius pada bab 10, konteksnya adalah soal perutusan. Para rasul dipilih oleh Yesus, 12 rasul, dan mereka akan diutus bukan di tempat yang nyaman, bukan di tempat yang enak, tetapi di tempat-tempat yang punya resiko tinggi. Minggu lalu dikatakan Yesus dalam Injil kepada para rasul, "Aku mengutusmu seperti domba di tengah kawanan serigala." Tentu gambaran ini ingin mengatakan bahwa perutusan para rasul untuk menghadirkan kerajaan Allah akan banyak tantangannya. Resiko difitnah, resiko tidak disukai orang, ditolak orang, itu adalah resiko yang konkret dan real, dan bahkan Yesus pun mengalaminya. Maka untuk mempersiapkan itu semua, Yesus mengajak para rasul untuk melihat kenyataan yang tidak mengenakkan itu, untuk melihat hal ini dan untuk menantang komitmen mereka, terutama keberanian mereka untuk melihat hal yang paling buruk yang bisa terjadi. Keberanian untuk melihat yang paling buruk dan berusaha menyiapkan diri, ini adalah salah satu sikap iman yang diminta oleh Yesus, terutama bagi rasul-rasulnya. Maka kalau kita melihat konteks ini, konteksnya adalah perutusan para rasul yang terjadi saat itu. Dan konteks yang lebih pendek lagi atau tidak terlalu luas adalah konteks bahwa Yesus ingin mengajak para muridnya memiliki sikap berani melihat resiko. Maka dalam konteks ini, petikan di atas bukan maksud Yesus agar para murid itu tidak peduli pada keluarga. Hal ini tentu salah, tetapi Yesus mengajak para murid untuk tidak lekat pada hal-hal yang sifatnya tidak teratur. Pada zaman itu, keluarga salah satunya menjadi kelekatan, karena itu adalah tempat yang nyaman. Ketika orang diutus ke tempat yang tidak nyaman, biasanya teringat pada sesuatu yang nyaman apa? Yaitu salah satunya keluarga, maka bisa kembali lagi. Dan hal ini tentu membuat misi atau perutusan menjadi terhambat.
Dan yang kedua, kita perlu melihat bahwa setelah perikop itu diikuti dengan kata-kata Yesus perihal memikul salib dan mengikuti Dia. Hal ini perlu dilihat dari sudut pandang perutusan yang penuh komitmen. Memikul salib dan mengikuti Yesus, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Memikul salib berarti kerendahan hati untuk menghadapi tantangan kehidupan, dan jangan lupa membawa Yesus di dalam tantangan itu. Bila tidak, salib hanya akan dipandang sebagai derita, dan salib kita masing-masing itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Maka dalam hal ini kita perlu melihat apa yang menjadi salib dalam hidupku, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam hidupku. Ketika itu dimasuki bersama dengan Yesus yang tersalib, hal itu bukan lagi menjadi derita, tetapi sebagai sebuah harapan. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa untuk bisa menjalaninya, kita butuh kemurahan hati. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Disinilah kita bisa melihat bahwa Yesus mengajak setiap orang untuk peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga dan orang-orang yang punya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Oleh sebab itu, saudari dan saudara terkasih, tiga hal yang harus kita pahami dalam terutama menafsirkan bacaan hari ini agar tidak salah langkah. Yang pertama, konteksnya perutusan para rasul saat itu untuk melihat komitmen mereka. Dan yang kedua, bagi kita adalah dalam menjalankan perutusan, kita perlu rendah hati, tidak mudah mengeluh pada tantangan, tetapi melibatkan Yesus di dalam tantangan atau pergulatan kita. Dan yang ketiga adalah kepedulian kita pada orang-orang di sekitar sebagai bagian dari memikul salib kita. Mari kita mohon rahmat dari Allah agar kita pun dapat tumbuh bersama dengan Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.